Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firlian Saputra Pratama dengan NIM 2315111010 kelas 2 AD3 akan mendemokan hasil aplikasi Open Data Jabar pada proyek 4. Baik, pertama-tama saya di sini akan running aplikasinya. Baik, tadi ada splash screen yang berisi logo dan juga nama dan juga NIM saya. Lalu selanjutnya ada onboarding activity. Dan di sini di activity onboarding XML dan item onboarding XML. Lalu ada juga onboarding adapter dan onboarding activity yang berisi teks apa saja yang akan ditampilkan pada onboarding. Baik, saya akan mengklik selanjutnya. Lalu mulai. Baik, sebelum mulai saya di sini akan melakukan testing onboarding apakah akan muncul kembali setelah saat aplikasi pertama dijalankan. Baik, aplikasi tidak memunculkan kembali onboarding dan hanya muncul onboarding pada saat pertama kali di run. Lalu di sini kita dapat membuat profil baru jika belum ada profil. Nah, saya dapat memilih gambar, kan gambar saya sendiri, foto saya sendiri. Lalu untuk nama, isi email, misalkan kita lakukan save dan akan tersimpan. Saya juga di sini akan melakukan testing, di mana jika saya menutup aplikasinya dan membuka aplikasi kembali, apakah profil masih ada atau tidak. Baik, profil masih ada ketika aplikasi dibuka kembali. Lalu di sini kita juga dapat mengedit. Misalkan saya akan mengubah nama lengkap saya menjadi nama lengkap, lalu NIM menjadi NIM lengkap. Untuk email tetap dan foto juga tetap. Kita save dan profil berhasil dibuat. Lalu selanjutnya pada halaman list data. Jadi di sini saya mengambil data dari API Open Data Jabar, di mana data yang saya ambil ini berkaitan tentang data kebakaran di Jawa Barat. Saya membuat API client di mana menggunakan retrofit untuk melakukan setting base URL-nya. Untuk API service-nya, sini saya melakukan get pada endpoint dari API Open Data Jabar tadi, dimana jika saya tes menggunakan Postman, API yang tadi ini akan mengembalikan nilai yang berupa detail-detail data kebakaran pada setiap kabupaten atau kota di Jawa Barat beserta dengan tahun-tahunnya. Lalu saya juga membuat bencana model yang akan menampung data dari API tadi. Saya hanya mengambil data ID, nama kabupaten kota, jumlah kebakaran, satuan, dan juga tahun. Saya tidak mengambil data semuanya. Lalu setelah membuat model sini, pada bencana repository, saya membuat fungsi suspend, fetch, and save bencana, di mana ini akan mengambil data dari API, lalu akan memasukkannya ke dalam tabel bencana menggunakan melalui bencana entity, di mana bencana entity ini seperti berikut. Pada bencana entity berikut datanya pada tabel bencana table. Lalu fetch and save bencana ini akan dipanggil oleh data view model sini, dan juga data view model ini pada fetch and save bencana akan dipanggil oleh main activity di sini. Jadi pada saat aplikasi dijalankan akan melakukan fetching data dan menyimpannya di database. Kita juga dapat melihat database aplikasi ini melalui app inspection. Di sini pada bencana table dapat dilihat ada ID, nama kabupaten, jumlah kebakaran, satuan, dan juga tahun. Data-data kebakaran di Jawa Barat. Ada juga profile table di mana tadi saya menyimpan profil ini, gambar profil di sini di direktori internal.
lalu ada data nama, NIM, dan juga email. Oke, lalu saya dapat pilih kabupaten di sini, yang mana pilih kabupaten atau kota di sini berisi list data kabupaten dan kota dari bencana tabel dari sini. Namun saya hanya mengambil nama-nama yang uniknya saja. Misalkan kita akan mengambil Kota Bandung, akan muncul tabel kejadian kebakaran di Kota Bandung pada tahun berapa saja dan kasusnya ada berapa pada tahun-tahun tersebut. Di sini saya membuat seperti pengecualian jika pada database ada tahun yang memiliki 0 kasus, maka tidak akan ditampilkan di sini. Lalu ada halaman data baru, di mana ini akan menyimpan data yang dibuat di sini, di halaman buat data. Misal saya akan memasukkan kota Bandung pada tahun, ini juga tahun juga saya mengambil range dari tahun 2000 sampai 2030. Misalnya saya akan mengambil tahun 2025 dengan jumlah kebakaran 15. Lalu saya submit dan akan muncul di halaman data baru. Data yang tadi saya masukkan. Ini juga akan langsung melakukan update pada tabel bencana ini. Kita lakukan refresh. Di halaman paling akhir di sini terdapat Kota Bandung jumlah kebakaran 15, satuan kejadian dan tahun 2025, sama seperti dengan yang kita add sebelumnya. Lalu pada data tabel juga akan muncul data yang akan tampil di sini. Jadi data baru ini seperti sebuah halaman untuk history, data apa saja yang telah kita buat untuk dimasukkan ke dalam list data yang saya ambil dari API tadi. Oke, misalkan saya akan menambahkan lagi Kota Bandung, misal tahunnya saya akan samakan, misalkan tahun 2025 jumlah kebakarannya 15 misal. Akan masuk lagi ke sini dengan kota dan tahun yang sama, maka pada database bencana tabel di sini bisa saya refresh akan diakumulasikan untuk kota dan juga tahun yang sama. Misalkan saya di sini melakukan editing misalkan mengubah jumlah kebakarannya menjadi 10 misal. Untuk pada kota dan tahun yang sama, misalkan saya update, lalu di tabel bencana tabel akan diupdate menjadi 25. Jadi isi jumlah kebakaran ini merupakan akumulasi dari kota dan tahun yang sama, jumlah kebakaran dari kota dan tahun yang sama. Lalu jika saya misalkan menambahkan data yang sudah ada sebelumnya, misalkan pada Kabupaten Bogor pada tahun 2012, saya bisa menambahkan di sini Kabupaten Bogor pada tahun 2012, misalkan 10 kejadian. Kita bisa submit. Kita bisa refresh. Nah, di sini sudah terupdate jumlahnya menjadi 10 jumlah kebakarannya pada tahun 2012 dan di Kabupaten Bogor sesuai dengan yang saya inputkan tadi. Lalu di sini saya juga misal melakukan editing data. Melakukan edit data, misalkan jumlah kebakarannya jumlah kebakaran misal tetap 10, tapi tahunnya saya ganti ke tahun misal 2025. Lalu update data, sudah diupdate. Dan yang terjadi pada tabel di sini, misalkan saya refresh, nah jumlah kebakaran di Kabupaten Bogor pada tahun 2012 menjadi 0 karena saya mengganti tahun yang tadi, sehingga tahun yang 2012 di sini akan dikurangi tahun yang tadi yang sudah saya ganti. Lalu misalkan saya di sini di halaman akhir, maka akan membuat entry baru karena nama kabupaten ini dan tahun yang ini tidak ada di database sebelumnya, sehingga saya program akan membuat database baru yang berisi seperti berikut sesuai dengan data yang tadi saya masukkan. Lalu saya juga bisa melakukan edit, mengubah misalkan
Kabupaten Bogor ke Kota Bandung, misalkan jumlah kejadiannya 10, update, lalu kita refresh, maka ke Kota Bandung akan ditambahkan yang tadi 10 dan Kabupaten Bogor akan dikurangi yang tadi juga 10. Jadi Kabupaten Bogor menjadi 0 dan Kota Bandung menjadi 35 diakumulasikan untuk semua kejadian dengan kota dan tahun yang sama. Lalu kita juga dapat melakukan penghapusan data. Misalkan saya akan menghapus data yang ini yang berisi 15 kejadian. Akan muncul alert. Kan data sudah dihapus dan kita lakukan refresh, maka data akan berkurang. Misalkan tadi saya menghapus yang 15, 35 dikurangi 15 menghasilkan 20. Lalu kita juga dapat melihat di list data di sini. Misalkan kita ke Kota Bandung. Nah, yang 2025 tadi berisi 20 kasus sama seperti yang berada di database. Baik, mungkin cukup sekian demo dari aplikasi yang saya buat pada project 4 kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.